Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiawan Raja Putra dengan NIM 24 Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer, yaitu konfigurasi pengelamatan IPv6. Untuk topologinya akan seperti ini nanti, dan ini adalah tabel pengelamatannya. Tujuannya itu untuk membangun dan mengkonfigurasi jaringan, menggunakan ping untuk pengujian jaringan, menggunakan tracer dan trace route untuk pengujian jaringan, lalu troubleshoot terhadap topologi. Nah, untuk kebutuhan perangkatnya itu 2 router, 1 switch, dan 2 PC dengan program emulasi terminal seperti TeraTerm. Berarti kita butuh 2 router, 1 switch, 2 PC, yang satunya itu server untuk eksternalnya. Seperti ini, kita susun terlebih dahulu. Kita namakan seperti yang ada di tabel di topologi. Nah, setelah itu kita sambungkan dengan menggunakan kabel couple strike, sama seperti di tabel di topologinya. Di sini F6, F5 dengan G01, G00 dengan G00, G01 dengan phase internet 0. Setelah itu kita sambungkan kabel konsol ke R1 nya. Nah, setelah itu di switch kita masuk ke konfigurasi terminalnya dan kita masukkan ini. Nah, setelah itu sambungkan kabel sudah, hapus konfigurasi pada kemudian reload sudah, konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel penguatan. Nah, kita ke ini, ke PC, desktop, IP konfigurasi. Untuk IP nya ini kita pakai yang ada di sini, 192.168.1.10. Default gateway nya sama, default gateway nya itu 1 ya, 192.168.1.1 ya. Setelah itu IPv6 nya dengan default gateway setelah itu ke ini juga termasuk PC. Untuk IPv4 nya, nah ini
IP6 nya setelah itu konfigurasi router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Nah, untuk mempercepat kita copy di sininya, ini kita copy, ini untuk di R1 nya router, kita lewat PC terminal, oke. Ctrl C, enable konfigurasi terminal, lalu kita paste. Nah, setelah itu ISP nya juga sama, Ctrl C, enable konfigurasi terminal, terus lalu kita paste. Nah, sudah. Setelah itu ke switchnya, enable conft paste. Nah, servernya udah semua ya, ini harus satu, ISP nya juga. Setelah itu konfigurasi tabel IP host pada router 1. Tabel host IP mungkin Anda untuk menggunakan hostname untuk suatu perangkat remote daripada IP addressnya. Copy dan paste konfigurasi di bawah ini untuk router R1. Berarti ini kita copy dan kita paste di sini. Nah, penggunaan Bing untuk menguji jaringan, demikian Anda akan. Nah, setelah itu kita coba uji konektivitas ping dari PCA ke default gateway-nya menggunakan IPv4. Ini kita copy saja dari PCA ke default gateway-nya. Nah, berhasil. Lalu kita coba ke IPv6 nya. Berhasil. Ini gunakan AirSap. Ini kita coba dari sini saja. Ini berarti 192.168.110, TTL nya 128, average time nya 1 ms. Terus ini average time nya 2 ms, 2 milisecond. Ini ke R1 nya. Oke, 255. Lalu ininya 0 ms.
16812. Second. Sedangkan ininya 0 second. Dua lima empat 25. Satu 26 0 ms yang terakhir. Satu 26 perintah ping default mengirimkan 4 request dengan masing-masing 32 byte. Ping menunggu 4 milisecond untuk setiap respon dikembalikan sebelum melakukan request mode. Pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Cisco paket reset PC ping menggunakan ping minty ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai reachable. Kita copy saja dari sini. Invalid comment. Mainnya belum. Nah, ini berarti sudah terjangkau. Terus lalu untuk mengilustrasikan ketika sesuatu host is unreachable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan koneksi kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown, matikan. Kita coba. Nah, saat kabelnya dicopot, itu destinasinya tidak akan tercapai atau tujuannya tidak tercapai. Setelah itu kita sambungkan kembali. Nah, tujuannya
harusnya tercapai lagi, berhasil lagi seharusnya. Nah, berhasil. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apa destinasi respon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan. Jika muncul masalah koneksivitas jaringan, perintah ping hubungkan kembali. Ini sudah tadi. Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Enablekan interface skill, menggunakan shutdown sebelum menggunakan lamar punya setelah security ya sudah. Terus ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address terping ini dari router R1, berarti ke terminal. Nah, setelah itu kita copy paste. Nah, karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi sebelumnya, Anda dapat melakukan ping ke eksternal. Ping eksternal ping karena suatu tabel dapat temukan name dengan dari router R1 terus name eksternal v4 nah ya IP address apa yang digunakan? IP addressnya ini ada lebih banyak opsi yang digunakan bagi perintah ping. Tekan enter untuk menerima berarti di R1 ini kita coba ping protokol IP nya IPv6, targetnya repeat count-nya kita kosongi. Nah, Anda dapat menggunakan suatu extend ping untuk mengamati kapan adanya kesalahan jaringan. Ping sama ping IP ping protokol IP nya ini addressnya kita coba 500. Kita coba lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, huruf U dalam hasil di atas mengidentifikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable, suatu error protokol data unit. Setiap titik dalam output itu menunjukkan bahwa ping time
timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Dalam contoh ini 1% dari paket mengalami loss hilang selama state jaringan simulasi. Anda dapat pula melakukan perintah berikut untuk hasil yang sama. Jadi kita gunakan perintah ini juga nanti hasilnya akan sama seperti kita gunakan perintah yang ada di sini. Menggunakan threshold dan threshold untuk uji jaringan, untuk menggunakan persetujuan untuk men-trace persetujuan final. Sebentar ini kita tunggu. Nah, kita coba ini. Oh, ini di bagian ini command prompt. Cisco packet tracer, PC tracer usage tracer target. Sedangkan kalau kita pakai threshold, ya invalid comment. Oh sebentar, ini yang tadi kita tambahkan ini. Nah, ini yang didapat dari tracing rute ke IP 209 ini. Kita dapat 3. Yang pertama ini default gateway-nya, lalu ini tuh di bagian sebentar. Oh ini di apa ya, aku lupa tadi. Oh ini di IP-nya ISP, lalu ini tuh di eksternalnya tadi. Gunakan opsi ID untuk atau IP address tidak diputuskan sebagai eksternal. Kita coba ini min AD. Oh, tracer min D spasi 500. Ya udah. Pada command prompt ketik trace route ini pada router R1. Berarti ini kita bukan di sini, di terminal router R1 kita ketik ini tadi. Hostname diputuskan karena suatu tabel IP lokal router R1. Nah ini, nah kita dapat menggunakan perintah threshold dari switch S1 ke eksternal, dari switch S1 ke sini. Ini opsi tambahan, copy paste konfigurasi berikut ke dalam router IS. Nah, ini kita dapat, kita ke ISP nya. Oh ya, belum masuk ke konfigurasinya. Nah, setelah itu gunakan perintah ping dan reset dari PCA ini dan bahwa PCA
gunakan ping dan transit dari PC A. BTW nya, tapi PC A tidak mempunyai satu cara untuk menemukan setiap hop dalam jaringan sangat jumlah iya. Hasil tracer dan ping A dapat mencapai router R1 dan ISP tetapi tidak eksternal atau berasa untuk mengetahui hasil run configuration dari router ISP output dan di perintah seorang interface gitu dengan suatu. Sebentar, sekarang ulangi. Kita mulai dari yang pertama tadi, divisi A, command prompt, ping dan trace dari PC A. Berarti untuk mulai koneksinya PC A, bentar, ke sebentar, kita coba ke sini. Masih bisa ke default gateway-nya, ke jaringan eksternal. Kita coba ke jaringan eksternalnya. Nah, tidak bisa. Langsung kembali ke ini, seharusnya tidak bisa. Ini dia akan request timeout dan kembali ke ISP nya. Anda teman bisa dapat router ISP dengan jaringan ping default gateway ke eksternal yaitu interface game. Bisa tidak dapat mencapai interface gigabit internet 001 dari router ISP sebagai tampilan dalam solusi tersebut. Hasil tracer dan ping menyebutkan bahwa PC A dapat mencapai router R1 dan ISP tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Gunakan perintah SAW. Gunakan perintah SAW untuk mengetahui running konfigurasi aplikasikan. Bukan di sini ya, di bagian sini. Ulang IPv4 save. Nah, gigabit Ethernet 002 nya down. Betulkan persoalan yang ditemukan, pastikan PC ada menemukan ping. Sekarang ulangi proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Berarti ini kita tinggal mengkonfigurasi di bagian IP nya. Sebentar, di ISP tadi IP nya kita ganti nih, IP G001 nya. Masuk ke konfigurasi terminal, interface G001, lalu IP address paste, exit. Lalu kita ulangi dari PC A. Seharusnya sudah bisa. Nah, sudah bisa.
Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari capai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Salah konfigurasi IP atau IP yang dicoba untuk mencapai perangkat berbeda. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote atau remote network seperti pesan apa yang didapatkan ada perintah ping. Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat dosen yang tidak valid dan seperti ini apa yang harus dicek? Mana tadi ini request timeout. Artinya itu data yang dikirim data yang dikirim request yang dilakukan tidak berhasil dan melebihi waktu yang telah ditentukan. Jika Anda melakukan ping suatu alamat yang valid dan maksudnya apa yang harus dicek? Cek IP pada perangkat yang akan dituju. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti dari PC berbasis Windows, pesan apa yang perintah ping tersebut? Destination unreachable. Sebentar. Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Artinya saat melakukan ping pada IP tersebut, alamat IP yang dituju tidak dapat dijangkau. Berapa nilai MPV4TTL di set pada host Windows, berapa nilai yang di set pada perangkat itu? Untuk TTL nya itu 128 dan 255. Nilai pada Windows itu 128, sedangkan nilai pada perangkat Cisco itu 255. Nilai hop limit yang diatur pada host Windows itu 126. Seharusnya 126 tadi singkat saya. Ini 126, sedangkan Cisco nya itu 254.
Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.